Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What's up my friend, kembali lagi bersama Zen, Om Zen di Jurnal Ekspedisi. Bagaimana kabar sedulur-sedulur semuanya di luar sana? Semoga pada sehat selalu ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya udah kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Di sebelah kiri saya ada sosok seorang perempuan yang menurut saya istimewa dan banyak kisah ceritanya seperti itu. Nah, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana kisah dan cerita dari teman-teman ini, dua Jawa ini. Bahkan ini saya mendengar dan mendapatkan info katanya dua perempuan ini menyukai semacam hobi yang traveling lah gitu loh, dan menyebabkan aktivitas yang berisiko seperti itu kan. Nah, oke, langsung saja ini saya perkenalkan ya. Di samping saya ini, wah sama-sama kerudung hitam ternyata tapi. Baju. Iya, kerudung hijau ya. Ini yang di sebelah saya, ini beliau namanya Mbak Alin. Dari mana Mbak? Saya Alindia dari Pati. Pati, Mbak? Pati. Oh ya Pati. Dan di sebelahnya lagi ini Mbak Erin dari Semarang. Nah, jadi bagaimana kisah kedua perempuan ini kan langsung saja guys. Ini pertama ini ya. Sebenarnya ya, menurut kalian ini, kalau ada perempuan yang menyukai hobi semacam traveling atau semacam pendakian ke gunung kan, karena lebih mengarah ke pendakian ya. Kalian berdua kan? Bisa jadi kan gitu. Sebenarnya berbahaya nggak sih bagi kalian sendiri gitu? Kalau menurut aku semua ada resikonya sendiri sih Mas. Resikonya sendiri? Iya. Seperti apa gitu misalnya? Maksudnya mendaki gunung juga banyak resikonya kan. Kalau aku ya Mas kan udah lumayan lama sih, udah dari SMA. SMA itu sekitar tahun 2017 apa 2018 gitu kalau nggak salah ya, agak lupa. 2017 sana. Kurang lebih 2017 itu iya, SMA kelas 2 atau 3 lah gitu. Tuh diajak temen nih ke Andong. Itu berarti yang meracuni pertama kali? Teman SMP. Kayak Racuni ini yang racuni aku. Aku temen SMP, temen pramuka nih ceritanya kan. Teman pramuka. Biasa ikut kegiatan pramuka. Nah, izinnya ke orang tua pertama kegiatan pramuka, soalnya sama teman-teman pramuka gitu. Kalau pramuka kan orang tua tahu biasanya kayak udah biasa kemah apa ngapain gitu. Iya, kayak udah gampang gitulah intinya. Terus ya udah tuh agak bohong kan. Terus yang kedua bilang karena yang kedua itu bulan berikutnya sih atau enggak minggu depannya gitu langsung naik lagi. Cepet banget. Langsung ada yang ngajak lagi saya. Langsung mau nih. Tapi itu kan bilang orang tua yang kedua. Bilang, tapi ya bilangnya kayak pelan-pelan gitu. Kayak pengen naik gunung gitu. Terus respon orang tua? Ya pertama nggak boleh sih Mas, khawatir karena kan cewek gitu loh. Kayak nanti kalau kenapa-napa gimana gitu. Tapi ya berusaha kayak nggak apa-apa mah kan bareng teman-teman gitu, teman-temannya juga banyak. Kecuali kalau sendiri mungkin bisa dikhawatirkan, tapi kalau ada teman-teman gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Lama-lama ya udah. Ya, tapi artinya kan memang untuk meyakinin orang tua itu kan butuh proses kan gitu. Jadi nggak cuma nggak cuma 1 minggu, 2 minggu, bahkan kan harus berbulan-bulan gitu loh, sampai orang tua kita itu emang benar-benar percaya sama kita gitu loh. Kita itu bisa jaga diri lah gitu kan di luar sana. Gitu sih. Gini berarti kan orang tua kalian kan udah termasuk moderat kan gitu loh, nggak yang kayak dulu lah. Kalau perempuan itu harus gini, jangan kayak gitu kan gitu. Kau udah moderat kan gitu. Kalau lebih terserah anaknya ingin apa gitu loh. Yang penting kan kita yang dari orang tua kan tetap memantau kan anaknya kan seperti itu sih. Iya sih Mas, benar. Lanjut lagi nih itu saya juga penasaran ketika kalian kan sering lah nanjak bareng. Pernah nggak mengalami suatu kejadian aneh gitu loh selama naik gunung gitu? Anehnya dalam hal apa ini Mas?
Anehnya ya Mistis mungkin kah, atau gimana kah, gitu loh. aneh ya apa gitu. apa ya? Yang pertama kali mungkin lebih ke hal gaib lah seperti Oh itu. iya iya. Pernah nggak? Kalau aku sih selama ini ya kayak belum pernah, alhamdulillah. Jangan sampai lah, karena aku sampai. orangnya penakut banget kalau masalah hal-hal kayak gitu, gitu sih. Ya takut sih, apalagi kalau trek malam gitu, kan sepi juga kan Ya, di sepi trek juga kalau sih, malam ada tuh. malam. Terus takut tapi kayak diem gitu loh mas, kayak nggak apa-apa Ya, apa nggak gitu. Meyakinkan diri Kita sendiri. meyakinkan diri sendiri gitu loh. Positive thinking lah. Iya, tapi alhamdulillah ya nggak ada apa-apa. Nggak ada gitu. apa-apa ya sampai saat ini kan gitu. Alhamdulillah, dan jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Paling cuman kayak ngerasa kok nggak nyampe ya gitu loh kan, soalnya pas itu malam juga sih, terus kayak apa ya, kayak terus zamannya juga jadi nggak enak, soalnya kan Iya. gantian kayak ke cerah jadi gelap, Gelap, kan. dingin, terus banyak kabut gitu toh. Tapi apa ya? Yang kalian lakukan seringnya trek malam apa emang enak? Beda-beda sih mas. Dua kali trek malam, 2 kali trek siang. Iya, yang kita bareng. Yang kalian bareng kan gitu, trek malam. Tapi lebih enak trek malam atau trek siang? Kalau trek siang kan mungkin lebih apa ya? Kelihatan capeknya. Capek, dehidrasi juga biasanya. Iya, kan gitu, panas, sih, Mas. panas. Kalau malam kan ya mungkin sih nggak terasa capeknya, bahkan kan udah apa ya? Tiba-tiba udah sampai setengah gini kan nggak perjalanan kerasa gitu, ya? nggak kerasa. Tapi pemandangannya itu loh. Iya emang. Nggak kelihatan. Nggak Terus juga kelihatan. Tapi dinginnya kan lebih kerasa sih mas. ya dinginnya lebih kerasa apa ya? Kalau kita udah berhenti kan gitu loh. Kalau beraktivitas Iya, enggak. Beraktivitas kan enggak selama Ringet naik gunung kan masih. gitu. Kalau digangguin pernah nggak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai sih Dan jangan sampai ya. Kalau digangguin cowok. Oh kalau cowok ya. Pernah nggak? Kan banyak sih ya mungkin apa yang di gunung-gunung kan gitu sih. Apa ya mungkin Mas Zen termasuk nggak pernah gangguin cewek nih? Wah, maksudnya tuh lebih nggak gangguin kan. Ayo semangat lah gitu kan. Bercandain gitu ya Bercandain mas, kan biar gitu loh. buat asik-asikan aja. Ngasih-kasihan aja. tapi tuh kayak kebanyakan pendaki tuh orangnya ramah-ramah Iya, gitu, ramah-ramah. mesti tanyain gitu kan, mas masih lama enggak sebentar lagi, padahal Padahal Masih lama 3 ya. jam, 2 Tiga jam, jam. bilangnya 5 menit. Juga apa ya? Masuk itu sih, masuk apa ya? Apa ya? Bukan sugesti, tapi itu ketika ada orang yang bilang 5 menit lagi sampai kan gitu. Kita seolah-olah itu ada apa ya? Rasa jadi Iya semangat. oh iya jadi semangat kan gitu loh Kurang meskipun dikit lagi gitu kan. meskipun aslinya kan jauh. Iya, Gitu loh. jauh banget. Ternyata pas kita jalan, oh masih beberapa jam lagi, Beberapa jam lagi, nggak kan, beberapa gitu. menit. Andalan banget tau, 5 menit nih. 5 menit lagi. Sini aja, biasanya kan gitu ngomongnya. Sini 5 menit aja. Berarti kan kalau digangguin jauh nggak pernah berarti ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Mungkin ada satu Mungkin dua yang agak iseng gitu sih mas. Mungkin apa ya? Emang ya satu sisi kan jiwa sosialnya di gunung itu kan berbeda sama di Iya. kondisi di perkotaan kan gitu. Iya, Kita iya lebih sih. erat, lebih banyak silaturahmi, banyak ngobrolnya kan gitu. Tapi ada juga yang mungkin mencari gunung, cari sensasi lah, cari, Iya, cari apa kan gitu loh. Soalnya aku Bahkan juga ada yang berpikiran negatif, punya Iya, keinginan apa kayak gitu. iya. Masa tuh? Pernah sih mas aku tuh pernahnya kayak waktu itu kan aku pernah nih naik berdua sama temen aku cewek-cewek. Terus? Nggak sama Erin tapi Oh, sama teman yang lain. sama ada temenku lah. Nah aku trek malam sampai base camp tuh malam, naiknya emang malam. Nah kebetulan ada nih bareng sama segerombolan cowok gitu. Gerombolan cowok. Mereka cowok-cowok semua. Oh, Aku cowok-cowok cewek-cewek semua. berdua nih. Mereka ngajak bareng aja mbak sekalian Oh, gitu, Ya udahlah kan nggak apa-apa kan. Mikirnya oh biar ada temennya, biar nggak takut gitu kan. Ya udah. Terus kayak udah mulai kayak mau dibawain carrier gitu-gitu mas. Tak bawain. Tak bawain carriernya mbak biar nggak berat gitu-gitu. Ya gitu-gitulah mas. Terus endingnya pas pulang kan kita foto bareng tuh. Foto bareng. Terus minta WA buat ngirim foto. Itu mungkin apa ya? Sekarang udah modusnya seperti itu. Kita minta foto bareng, terus nanti Iya kan? Mas Mbak nanti ngirimnya gimana kan gitu. Harusnya biasanya kalau gitu. ngirim udah ya udah kan mas. Kalau iya. nggak ada niat lain. Nah setelah ngirim foto itu masih kayak ngecat terus gitu loh. Kan jadi kita. Tapi akhirnya kamu ngasih berarti? Enggak. Iya. Ngasih, tapi cuma nggak direspon. ngasih tapi nggak direspon. Ngasih Ngasih foto, foto. udah Udah kan gitu. gitu. Kan jadi risih gitu loh mas. Habis itu pas ada yang ngajak foto bareng terus
minta apa ngirim Ya, kan gitu masih jadi nggak mau. gimana? Kayak Sticky. kayak alasan gitu. Iya, Mas, Takut sekarang dilihatin kebanyakan lagi kan, alasnya itu males sih, gitu ya Mas. alasannya. Kan harusnya kalau ngirim foto udah kan udah sebenarnya harusnya. Kecuali kan kalau mungkin ya apa ya, ya maksudnya itu minta tapi kan nanti mungkin ada etika-etika tertentu lah gitu Iya. kan, nggak harus langsung to the point, gini langsung aja gitu. Kadang kalau misalkan kok udah gitu langsung Mbak nanti naik lagi yuk bareng kan gitu, itu ada maksud dan niatan tertentu kadang, kan nggak semuanya kan. Iya tapi nggak semuanya bener Nggak Mas. semuanya. Tapi kayak kebanyakan baiknya. Kebaikan baik. Apalagi tahu kita cewek-cewek berdua nggak ada cowoknya. Mungkin kalau ada cowoknya mikirnya ada yang apa ya kayak ada yang jagain gitu loh Mas, beda. Iya sih. Safe Terus lah, kayak lebih aman. Lebih safety kayak mungkin. bebas nih mau godain gitulah mungkin. Gitu sih. Tapi kalau kalian berdua ya melihat apa ya? Kalian berdua kan juga masuknya kan di era-era milenial yang saat ini kan gitu loh. Iya. Yang menyukai dan apa ya hobinya apa sih? Naik gunung kan gitu loh. Menurut kamu kalau untuk yang saat ini gimana sih untuk responnya dari teman-teman pendaki yang sekarang ini gitu loh? Maksudnya gimana Mas? Sih gimana sih? Respon Melek tentang nih. Maksudnya ini gini loh. respon tentang Menurut kamu ini, menurut kalian menurut berdua, aku tentang pendaki-pendaki sekarang. pendaki yang baru mulai naik gunung sekarang. Boleh naik gunung. Menurutmu gimana sih? Kan banyak sih ya. Apa sih? Ikut-ikut gitu apa Ikut-ikutan gitu, mungkin kan diajak teman. Aslinya kan kita harus apa ya, step by step lah. Mungkin kan dari yang pendek dulu, baru yang tinggi kan gitu. Akhirnya ketika mereka nggak melakukan step by step itu, akhirnya ya Ikutan gitu ya Mas. resikonya tadi Asal-asalan gitu. asal-asalan malah lebih ada mungkin kecelakaan lah, atau mungkin hipotermia, atau mungkin keseluruhan di gunung, bahkan berakibat fatal gitu loh. Iya. Iya sih. Menurutmu gimana kalau sekarang itu teman-teman pendaki sekarang itu? Aku juga pernah soalnya Mas. Pas waktu itu diajak nih sama temen SMA. SMA. Diajak buat naik Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sumbing. Iya, Nah, kan tinggi ya tinggi Masnya. banget emang. Buat cewek juga tinggi. Nah, katanya ceweknya 2, aku sama satu lagi temennya dia. Kan aku nggak tahu nih temennya. Terus aku nanya, udah pernah naik gunung belum? Katanya udah. Atau sudah. Berarti aku mikirnya, oh berarti ya dia mau ke Sumbing, berarti emang dia udah siap gitu loh Mas. Ya udah Pengalaman lah. siap lah. Dia juga udah siap dirinya sendiri gitu loh. Nah terus aku juga, oh ya nggak apa-apa gitu. Aku nemenin dia gitu intinya biar ada cewek-ceweknya. Nah terus ternyata dia nggak kuat nih. Nah, Dari pas trekking dia udah mulai nggak kuat tuh, udah nggak akhirnya? kuat bawa tas. Dia cuma bawa tas ransel kecil gitu, nggak bawa carry. tas ransel. Biasanya kan gitu kan Oh, kalau yang cewek maksudnya itu daypack. daypack gitu. Biasanya cewek kan gitu kan, cuma bawa tas kecil gitu. Dia udah nggak kuat tuh, padahal bawa tas kecil gitu. Terus ya udah dibawain sama yang cowok, terus mulai mau sampai ke tempat camp tuh dia sesak nafas. Sesek napas. Kan kita Wah. takut ya. Tapi nggak asma kan? Nggak tahu. Ada Kan aku nggak kenal maksudnya, baru kenal juga waktu Nggak diajak. tahu Oh baru, riwayat. oh betul pas saat itu juga Iya, baru kenal kan iya, gitu. terus aku kayak takut kan Mas, maksudnya nggak tahu ini orangnya punya riwayat sakit apa, orangnya sesak nafas di atas gunung, mau minta tolong sama siapa Iya. gitu loh, mau telepon base camp juga nggak ada sinyal kan Nggak ada kalau di sinyal atas. sih, Terus emang kebanyakan gitu. apa istirahat tuh lama banget, sampai yang lain udah sampai atas, udah ngediriin tenda, kita tuh aku masih ikut nungguin tuh di bawah. Aku nungguin di bawah. Yang lain teman-teman yang lain udah sampai atas gitu. Terus sampai atas udah sih udah lumayan sehat lah Udah gitu. lumayan sehat. Terus pas tengah malamnya gitu lagi sesak napas Sesak napas lagi, lagi. sama apa kayak kedinginan gitulah Oh dingin. gitu. sih. Kadang itu apa sih ya? Bukan gengsi kita untuk mengakui apa ya? Kurang siap gitu ya Mas. Ya kurang siap sih. Tapi kebanyakan teman-teman yang pendaki itu banyak juga mungkin yang punya riwayat penyakit kan gitu. Tapi kayak Dan ngerasa gengsi atau mungkin apa ya, sih? aku kuat gitu. Bisa jadi juga kan gitu loh. Juga. Nah terus setelah itu aku nanya, udah pernah ke gunung mana aja kan, pas kita udah ketemu udah kenal kan, ngobrol-ngobrol kan, kayak sharing-sharing pernah kesini gitu. Nah ternyata dia itu baru ke gunung kayak Andong gitu. Oh, Muria, tahu nggak? Muria, Muria Kudus itu kan Muria Kudus. pendek kan, maksudnya Pendek hitungan hitungannya. buat pemula lah emang. Pemula enak aja. Sumbing itu gunung 3000 pertama juga. Oh, 3000 2000 juga belum pernah. Gitu, Mas. berarti hitungannya Berat, langsung kalau aku wajib kan kan udah itu. pernah kan, maksudnya udah
tahulah beratnya tuh seberapa gitu. Tapi emang kadang sih teman-teman itu ada juga yang memulai naik gunung itu yang dari tinggi ke bawah ada. Biar nggak kaget gitu Biar ya. nggak Mas? kaget. Ketika artinya kalau misalkan dia udah naik ke Yang gunung tinggi tinggi, bisa. Berarti kalau yang gunung lebih yang pendek bisa. bisa gitu loh. Dan bahkan capeknya nggak terasa malah. Tapi ada juga orang yang memulai dari gunung pendek by dulu, langsung ke nanti step by step ke yang tinggi kan gitu Iya sih. sih. Ya harusnya yang penting tuh dia yakin dirinya siap bisa gitu loh Mas. Karena emang itu kan termasuk sugesti Iya. diri kita sendiri. Iya kan, sih. gitu sih. Ya makanya dari itu kalau pandangan aku sih kalau buat orang-orang yang mungkin baru naik gunung ya Mas ya, lebih kayak mempersiapkan diri lah kalau Mempersiapkan emang diri. enggak kayak mungkin fisiknya nggak kuat Nggak atau kuat. emang ada sakit gitu kayak Ada janganlah sakit. langsung yang tinggi. Lebih Soalnya lebih resiko ya kesiapan, Mas ya. resiko banget emang sih sekali. Kasihan temennya juga sih, soalnya aku juga Ya. takut kan, jadi takut gimana gitu. Nah, ini yang mungkin menarik juga sih. Buat saya sendiri biar lebih tahu dan juga untuk teman-teman di luar sana. Sebenarnya apa saja sih kas masalah yang dialami seorang pendaki perempuan gitu loh ketika mendaki gunung. Kayak siapa dulu ya? Masalah ini Mas. Iya, istilahnya kas apa sih yang masalahnya istilahnya kas. Ya mungkin itu udah melekat di seorang diri perempuan dan itu apa ya yang keterkaitannya dengan naik gunung gitu loh. Masalah kas apa yang dialami perempuan gitu loh. Iya. Contohnya misalkan ya kayak datang bulan mungkin dan lain sebagainya gitu loh. Apa? Ya mungkin garis besarnya datang bulan itu sih, soalnya kan emang harus Tiba-tiba gitu. Tapi bukannya harus sudah diperhitungkan biasanya sih. kadang soalnya ada orang yang tidak harus tanggal itu Nggak tepat kayak waktu. lancar Oh, nggak gitu tepat tuh. waktu gitu. Nggak tepat waktu juga gitu, jadi biasanya mendadak kok udah sampai puncak wah kok langsung Waduh, datang gitu kan. Bulannya datang. Tapi kalau misalkan ya, kalau pas datang bulannya ini, misalkan sebelum mencapai puncak, kamu Maksudnya dari rumah apa enggak trekking? udah trekking, sikap kamu pertama kali apa gitu loh? Iya. Melanjutkankah atau mungkin berhentilah di sini karena gunung nggak kemana-mana gitu? Apa? Melanjutkan aja sih, soalnya udah di Apa ya? tengah pertengahan gitu loh. Pertengahan Soalnya, gitu ya? Cewek nih kalau datang bulan juga nggak sebanyak satu ember Yo gitu. enggak, maksudnya enggak. Mungkin kan agak lebih apa ya? Apa sih risih juga, terus mungkin ya capeknya mungkin nambah kan gitu. Iya sih Mas. Tapi yang penting jaga kebersihan kan kalau di gunung tuh, apalagi kalau lagi halangan gitu kan. Nggak boleh kayak sembarangan gitu. Bersihin juga harus bersih gitu. Iya, itu kan menstruasi. Terus yang Iya. lainnya apa? Kira-kira apa? Aku Make sih- up? Enggak sih. Enggak Kalau sih, make up mungkin. tuh fleksibel sih Mas Fleksibel kalau di ya? gunung iya. Kalau lagi capek ya enggak. Ya, ya. nggak kudu juga yang Iya, kondisional lah. Kondisional ya. Terus yang lain apa aja? Apa aku masalah itu sih buang air kecil tuh kadang Oh iya, suka harus cari yang susah. harus cari tempat yang sepi enggak. Kalau cowok kan bisa di mana aja Berdiri ya tuh Mas bisa. ya. Nah, kalau cowok Iya, tapi kan nggak harus di depan orang kan Iya, enggak iya. gitu loh. Maksudnya kan sama-sama mencari. Kadang katanya cowok kalau pipis juga nggak harus pakai air gitu loh. ya ada kan, Iya, tapi iya ada. emang. Tapi cewek kan nggak bisa. Harus Harusnya pakai air. Bisa jongkok. dibiasakan nggak bisa. Ya harus pakai air gitu. Jangan Mas, ditiru, di jangan bilik. ditiru. Kan ada tisu, gunanya tisu kan seperti itu toh gitu. Kadang dia nggak boleh bawa tisu basah gitu loh kalau tisu kering. Tisu kering juga. Nanti kan bisa dikeringin sampai ini. Kadang sih ya. Ini apa tip aja gitu loh Oh, kadang. iya, oke. Kadang Bisa. sih. Jadi Life itu hack. life hack. Jadi itu ada semacam peraturan di salah satu gunung dan bahkan itu mayoritas emang nggak boleh membawa tisu Tisu basah basah. kan Tisu gitu. basah, iya, heeh. Jadi kadang sih teman-teman biasanya tuh kayak bawa tisu kering kan masih boleh, tapi dibasahi sama air gitu loh. Oh iya iya. Tapi ya tergantung diri sendiri nggak sih terlalu- nyaman nggak sih gitu kan gitu. Nggak terlalu buang-buang air ya Mas. Soalnya ya biasanya kalau kita naik terlalu tuh- buang-buang air gitu. Air itu adalah harta dari segala. Oh, Masnya lebih banyak buat lebih banyak buat buang air kecil airnya tuh iya sih. gitu. Ya bisa juga. Terus selain itu apa? Ada nggak lagi?
Kalau aku sih itu aja Itu sih Mas yang paling dikhawatirin. Kalau lagi buang air kecil tuh kayak khawatir banget, kayak takut kalau ada orang gitu loh. Iya, Soalnya kan lebih Terus kalau gitu. harus ada yang nungguin gitu. Harus Kalau ada yang cowok kan nungguin sendiri ya, biar berani, aman Biasanya gitu. cewek itu apa sih ya? Ya bisa lah strong sama kayak laki-laki juga. Iya. Coba kalau Pipi sendiri tuh rasanya kalau nggak ada yang jagain tuh Takutnya, takut. Nek. Tiba-tiba dia yang lewat. Yang lewat. Mungkin kan bilang aja sih. Ngapain sih Mbak? Anu kan biasa Mas. Lebih Mas. Lebih masa. Nah, piye, Mas? Ya oke. Nah ini sih menurut saya lebih apa sih lebih urgent lagi dan mungkin ini untuk teman-teman di sana harus apa sih harus tahu gitu loh. Jadi apa sih yang harus diperhatiin sebagai perempuan agar dapat mendapatkan kenyamanan dalam keamanan gitu loh ketika melakukan sebuah traveling ataupun pendakian di gunung gitu. Kenyamanan dalam keamanan yang harus Kita diperhatiin. cewek tuh lebih aman kalau misal perginya sama cowok gitu. Oh, ada cowoknya ada lah. cowoknya dalam timnya kan gitu. Terus apa lagi? Maksudnya nggak sendirian aja gitu loh. Maksudnya nggak cewek-cewek doang gitu loh Mas. Tapi nggak apa sih even cewek pun tapi bertiga atau berempat gitu Yang penting menurutku ada cowoknya sudah gitu safety loh. lah Sudah gitu. safety. Ya nggak apa-apa sih Mas sebenarnya cewek sendiri. Maksudnya kok cewek sendiri sih, maksudnya kayak cewek-cewek doang gitu intinya. Nggak ada cowoknya pun nggak apa-apa. Cuma lebih amannya. Lebih rasa gitu. aman gitu loh. Itu sih. Kadang kan untuk merespon hal-hal yang harus diperhatiin sebagai seorang perempuan agar lebih safety dan aman ketika melakukan sebuah pendakian ataupun traveling ke suatu tempat. Ada salah satunya tadi kan emang ya kita membawa seorang teman cowok lah gitu kan, mungkin kan lebih bisa menjaga kita, melindungi kita ketika melakukan kegiatan tersebut gitu loh. Dan ada juga yang mungkin ini membawa kayak semacam pisau sih, tapi yang Terlindung diri. diri kan gitu loh. Siapa tahu kan ya. Siapa tahu kan Nggak gitu tahu buat ya, jaga-jaga, karena di gunung kan mungkin nggak apa sih, satu hal yang tidak bisa diprediksi gitu loh. Iya. Ada mungkin hewan buas satu bisa. Terus mungkin ada juga yang mungkin apa sih, ada cowok-cowok yang berpikiran negatif, nekat juga untuk melakukan itu kan bisa jadi kan gitu. Tapi kalau kamu sendiri gimana itu? Ya asalkan nggak sendirian aja sih Mas. Kayaknya lebih ngerasa aman gitu. gitu loh. Atau mungkin Dia belajar lebih bela diri dulu. Enggak sih kalau sampai gitu Mas. Hadapi bareng-bareng keroyokan gitu. Tapi sejauh ini belum pernah sih. Ya Maksudnya, semoga aja nggak pernah. ya lagi. jangan sampai ya Mas ya. Jangan sampai gitu. Ya Kayaknya alhamdulillah. pendaki-pendaki juga pada baik lama ya. Tapi kalau buat jaga-jaga ya itu lebih amannya kalau ada cowoknya lah. Ada gitu. cowoknya Siapa gitu. tahu ada orang kayak orang luar atau ini yang gimana yang ngancam atau gimana kan mungkin siapa Ya tahu. mungkin kan. Kalau misalkan ketemu hewan di gunung gimana kan? Gimana sikap kamu yang kamu lakukan pertama apa? Jangan panik. Jangan panik. Tapi tetap panik. Tidak bisa dipungkiri. Iya sih karena juga kan naluri hewan juga kita nggak bisa prediksi kan gitu loh. Dia mau ngapain ke kita? Iya, kan, karena kita juga sebelumnya belum pernah ketemu dengan hewan-hewan kayak gitu mungkin ya. Kayak misal babi hutan gitu. gitu kan kayak Misalkan di kota kan nggak pernah lihat kayak gitu loh. Gitu apalagi sih. kan kalau di gunung kan biasanya itu kan lebih apa ya, lebih agresif gitu loh. Iya. Soalnya liar. Liar bener, mereka gitu loh. Jadi emang ya yang sering teman-teman di apa ya, yang sering-sering bilang ya dari pengalaman teman-teman sih, kalau misalkan ketika kita melihat suatu binatang tertentu di gunung kan emang sikap yang pertama kita lakukan emang tenang gitu loh. Enggak, jangan panik lah. Jangan panik gitu loh kan. Kalau Tapi jangan lari langsung. Iya. Karena ada juga yang lari itu dianggap apa sih, kayak Predat. dia apa ya, mangsanya gitu loh. Bahaya. Malah dikejar biasanya kan gitu sih. Tapi yang lebih safety lagi ketika kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu, kita harus juga tahu membaca kan gitu loh. Karena kita semakin banyak referensi, kita semakin tahu gitu loh. Apa aja sih yang harus dilakukan gitu loh.
Karena sikap binatang-binatang apapun itu kan punya karakter masing-masing gitu loh. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara untuk apa ya menjinakkan mereka sih kan bisa sih. Ada ilmunya gitu loh. Iya. Itu sih lebih condong kayak itu. Tapi selama ini nggak pernah ya kejadian seperti Pernah. itu. Gimana? Yang Kos mas. oh tikus. Tikus apa? Ya waktu di kan Kresek-kresek, ih tikus ampun. malam-malam sih mas waktu tidur ya. Mie ya Allah. Jadi kan makanan ditaruh di luar tuh di teras tuh loh Di mas, teras kan itu. ada matras buat masak gitu. Pagi-pagi loh, udah habis. Udah habis juga. Malam tuh kayak udah kresek-kresek. Berisik Nggak gitu, Ya, notice, cuman nggak pada Kayak bunyi. Kata Ege, kayak soalnya lagi kayak pada tidur juga kan mas. Ya udah biarin gitu kan Rin. Ya untungnya kan hanya itu aja sih. Isu-isu mas entek. sangar banget. Isu-isu loh. Kok mine entek gitu. Tapi ini apa yang membuatmu begitu termotivasi dan antusias untuk ke gunung lagi gimana sih? Karena kan kamu sendiri ya, kalian bahkan ya kan tahu ke gunung itu capek loh. Iya, capek banget sih. Mesti. Banyak Capek apa banget. capek ya, menghabiskan tenaga, apa waktu juga, finansial juga itu. Iya. Kenapa kok kembali lagi ke gunung? Apa motivasimu? Kalau dia kayak gini suka susah sih mas. Susah jalan. ya. Iya, kalau pas di gunung tuh juga kayak ngerasa capek, ngapain sih? Gitu. Tapi malah itu yang bikin kayak Nagih gitu loh nagih. mas. Besok dineh ya. Iya, kalau menurut aku nih ya, kalau buat teman-teman nggak tahu ya. Kalau misal cuma ngecamp di pantai atau camp kayak pantai. gitu apa di pegunungan kayak gini maksudnya nggak yang naik gunung trekking gitu kan nggak capek kan. Nggak capek. Jadi istilahnya kayak cuma pindah tidur gitu Pindah loh. tidur, ya sih, emang sih. Kebanyakan gitu kan kalau naik gunung kan ada capeknya dulu. Ada capeknya Ada dulu. perjuangannya dulu. prosesnya tuh malah di perjalanan bukan pas di atas. Pas di Iya atas. benar. Terus nanti terbayarkan gitu melihat pemandangan di atas gunung yang Ternyata indah seperti ini ya. subhanallah sekali gitu. Kalau di kota kan bising ya kayak knalpot iya. jalan wejian. Lebih klakson, padat gitu kan Tapi penduduknya. kalau di gunung tuh kayak lebih Iya. seri, lebih Nyaman, bisa bikin bisa nyaman. membuat kita lebih apa ya, terbuka satu sama lain antara teman misalnya. bener bisa sih. tahu watak orang lain Oh, secara iya, asli bisa. juga Karakternya kayak, juga ternyata bisa. orangnya kayak gini ya. Kalau di gunung suka ngeluh. Aduh, diri sendiri. Biasanya diri sendiri nih. Iya sih. Tapi emang apa sih ya? Kadang saya juga heran ya, kenapa juga teman-teman yang udah hobi banget naik gunung, bahkan maniak kan gitu loh. Hobi itu kan nggak mudah sih, sebenarnya kan mahal gitu loh, apalagi kan ke gunung. Kita juga tahu kan gitu loh, barang-barangnya, perlengkapannya juga mahal-mahal, tapi bisa sih rental kan emang ya. Cuma Di amfibi. Oh, di amfibi sih. Di sahabat amfibi. Ya bisa di mana aja lah, bisa di mana aja gitu. Iklan mas. Tapi kalau teman-teman yang lain juga ditanyain hal seperti itu, kadang mereka juga bingung. Iya. Tapi ada satu jawaban yang mungkin bisa jadi itu emang sebenarnya gitu. Gimana tuh mas? Candu. Iya sih. Candu. Iya, Karena gunung emang bikin candu. Kayak emang dari dalam diri tuh kayak ih, ayo naik gunung lagi gitu loh. Emang candu. Kalau ditanya kenapa? Nggak tahu pengen. Ya nggak tahu pengen. Itu kan apa ya, sesuatu hal yang nggak bisa dideskripsikan secara Iya, tertulis bener. gitu loh. Bahkan melalui kata-kata bahkan kadang enggak gitu loh. Cuma bisa Bisa bilangnya ya candu, bisa yang kita rasakan kan diri kita sendiri gitu loh. Meskipun ada orang di luar sana yang menganggap oh ngapain sih naik gunung capek gitu loh, buang-buang uang gila Nggak waktu. penting gitu kan. kayak apa tuh? Kan bisa tuh cuman ngecamp nggak capek, nggak begitu. Belum naik hujan. Hujan, Resikonya faktor resikonya lebih tinggi kan badai gitu loh. Apalagi belum apa ya yang ditemui di gunung kan gitu loh. Banyak hewan-hewan. emang ada yang gitu sih kayak yang udah bener-bener kapok nggak mau lagi gitu. Ada sih, ada. Iya sih. Berarti kalau aku kapok tapi mau lagi. Kapoknya mungkin waktu kayak hujan, badai gitu kan kayak nggak mau. Kapoknya kan lagi. sementara Kayak kan. Bener-bener rasa, susah banget, nggak enak iya banget banget, ya enak banget. gitu. Tapi habis itu mau lagi gitu. Ya candu. Jadi kalau teman-teman yang suka naik gunung katanya capek, udah tahu capek kan gitu loh, udah tahu banyak apa ya, banyak Resiko, mengeluarkan resiko bahaya. juga, bahaya juga, mengeluarkan banyak apa ya finansial juga gitu loh. Karena rata-rata jawaban mereka emang candu gitu loh.
Cobain deh. Cobain deh, Rasanya rasain sendiri gitu. Pokoknya tapi kalau apa ya, kalau sekali nyobain harus siap ketagihan ya Mas Iya, ya. siap ketagihan. Siap ketagihan Rata-rata pokoknya. gitu. Seperti Erin. Oh, Ya enggak? iya iya. Tapi emang kayaknya kalau masih muda itu harus perlu sekali lah buat ngerasain naik ngerasain gunung kan tuh gunung. rasanya kayak gimana gitu. Dan juga kan kalau ke gunung itu kan apa ya, bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita gitu loh. Yang artinya kayak gini sih misalkan ya, ketika kita menginginkan sesuatu ataupun meraih cita-cita apa yang kita inginkan, Filosofi. itu nggak apa sih, nggak harus secara instan. Kita harus melihatnya beberapa proses perjuangan, entah itu apapun kan gitu, susah payah jadi payah. Ya kayak semacam naik gunung gitu loh. Iya. Prosesnya seperti itu sih. Melewati beberapa proses Dan untuk proses mencapai. kesulitan juga. Iya, naik gunung itu nggak cuma bagusnya doang ya kan, kadang kita pengen naik gunung view-nya bagus. ini bagus. Nggak Enak setiap kita naik gunung kayak gitu loh. Berkabut. Ada kalanya juga kayak gitu. Ya nggak boleh apa ya, nggak boleh marah. Ih kok jelek gitu, emang udah resiko. Resiko emang. Emang ada baiknya, ada nggak baiknya Nggak gitu. baiknya. Tapi itu bisa Tapi ya tetap tetap kita Tetap senang itu tetap gitu. senang gitu loh. Candu. Heeh. Candu. susah dijelaskan. Tapi pernah nggak kamu mengalami apa sih hal yang terburuk selama kamu melakukan pendakian gitu loh? Mungkin entah itu perjalanannya ataupun ketika kalian berdua melakukan apa sih, udah trek-treknya ke gunung gitu loh. Pernah sih Mas. Pernah Mas mesti. Heeh. Contohnya kayak apa? Apa ya, hujan itu sih aku rasa hujan tuh berat gitu Mas. Hujan. Dulu pernah ya Lin pas Waktu. Andong itu. Oh iya. Dari pertama berangkat sampai di base camp itu hujan. Nggak Iya, hujan, nggak hujan. dari nggak- OTW dari Semarang ke base camp Andong, berarti ke Magelang itu hujan. Terus ngetreknya sama hujan juga berarti. itu kayak kabut masih aja sih. Kabut aja. dingin gitu. Tapi di atas ternyata anginnya kenceng banget. Oh, kayak badai-badai gitu berarti ya. Dan delalah pas itu tuh kayak kita nyepelein terus sleeping emang bagnya dua. nggak boleh sih kayak Gile. gitu. Kayak mikirnya kan di Andong. Emang sleeping bagnya waktu itu emang alhamdulillah ya tebel sih Mas. Aku mikirnya kayak bisa kan buat yang digelar. Oh ternyata anginnya kenceng banget tuh di atas. Wah, Itu kan dua tenda bener-bener. Mas. Nah, Satu dua tenda tenda. cowok, satu tenda cewek. Yang cewek itu lengkap lah fasilitas yang cowok ada kasihan banget. matras gitu. Karena Sama kayak kompor Mas di Berapa tengah-tengah. orang tapi? berapa ya lupa, cowoknya tuh lah Delapan. 6 apa 8 sih? 6 orang apa? cowoknya 4, ceweknya 4 sih. 8 berarti ya. Itu bawa SB 2. Iya karena Di ke tenda cewek tok sana. Kamu Karena cowoknya ngalah kayak ya udah baca aja. Ah. Saya pakai matras tok. Soalnya sama mungkin kompor. dari jalan tuh kayak udah kehujanan, jadi badan kita udah dingin gitu. udah dingin semua, maksudnya imunnya udah anu Iya kan? udah nggak kuat gitu Nggak kuat mungkin gitu ya. loh. Jadi sampai Udah atas tuh turun bener-bener kayak tidur tuh nggak nyaman, nggak nyenyak gitu. Kan saya mikirnya Andong paling nggak begitu dingin. Nggak begitu Iya. dingin karena emang kategorinya kan masih apa ya? Ya ketinggiannya pendek gitu. Pokoknya intinya nggak boleh nyepelein sih ya, harusnya sebenarnya tuh di gunung manapun. Gunung manapun dan ketinggiannya berapapun kita emang nggak boleh menyepelekan. Tetap harus gitu. prepare gitu. Harus prepare, Prepare-nya persiapan harus juga, sama. harus sama. Pokoknya harus Peralatan juga harus Ya lengkap peralatan ya. harus safety juga emang. matras tuh pribadi sama sleeping bag sih nggak boleh sharing lah intinya. Soalnya Harus ya kan. itu kayak Iya, emang, pengalaman yang aku udah Apa semacam kebutuhan pribadi kan sebenarnya kan gitu sih. iya. Buat yang mungkin belum tahu ya pokoknya apa ya sleeping Jangan, bag tuh nggak boleh kayak Panas nggak apa iki nggak bareng-bareng sebenarnya. nggak boleh Bahkan yang kayak hipotermia ya. Hipo itu kan semacam apa semacam kayak penyakit yang emang kedinginan ya Mas. kedinginan juga kan gitu loh. Itu aja yang ada yang udah pakai SP tapi masih tetap kedinginan gitu loh. Apalagi yang Yang nggak nggak pakai pakai SP SP kan gitu seperti kan. itu sih. Jadi emang sekarang itu harus lebih apa sih? Kita banyak-banyak referensi tadi sih. Edukasinya naik gunung itu seperti apa kan gitu loh. Banyak-banyak hal yang harus kita persiapkan mulai dari awal sampai akhir gitu. Prepare-nya itu sih. Ya itu emang buat pengalaman sih Mas. Sekarang juga kalau naik pengalaman. gunung udah lebih prepare gitu intinya kayak lebih nyaman juga. Nek 4 orang berarti SB nek 4. Matras juga 4, matras 5 empat. lah kadang buat buat Di teras kan gitu. buat teras buat Sama buat duduk-duduk di luar biasa, biar matras bersih gitu. santai.
Tapi ini itu kan tadi pas apa ya, pas mungkin terjebak dalam apa sih, dalam situasi alam kan, hujan tadi. Kalau mungkin apa sih, misalkan ya contohnya kayak pernah nggak ngalami ketika kalian melakukan pendakian di perjalanan mau menuju base camp, entah mungkin ya apa sih, kecelakaan sih, atau mungkin bannya bocor atau mungkin apa, pernah nggak sih? Yang pernah itu remnya blong, Mas. Remnya belum. Itu pernah pas pulang lagi. Ini Pas habis pulang naik tapi ya? Gunung Ungaran ini. Jadi waktu Pernah itu remnya blong. cewek 4, cowok 1 doang Mas. Cewek 4, Empat, cowok satu. Nah jadi yang si cowok ini naik motor sendiri, yang yang cewek cewek. dua-dua ini boncengan. Oh, boncengan. Iya, Iya, kalau nggak salah gitu kan. Aku yang depan pakai motorku, boncengin temen aku bawa carrier. Turun di Bandungan ini loh Mas, pasar. Ya, yang turunan terus sampai pasar. Oh, itu. yang Itu kan lewatnya kan turunnya Mawar gini sini. banget kan. Lewat Perantunan. Oh, lewat Perantunan. Itu kan turunnya gini banget kan. Maksudnya Tajem. langsung delonjor Langsung gitu delonjor, loh. emang. Nggak ada piloknya. Nggak ada landainya gitu. Itu tuh aku rem gitu kan. Nah, pas tak lepas, loh, tiba-tiba tak rem lagi nggak bisa. Udah bener-bener blong nggak bisa direm sama sekali. Kampas remnya berarti habis itu kan. Iya, heeh. Dan Tapi akhirnya gimana tapi itu? dan posisi tuh macet, Mas. Banyak bis. Rame Oh. gitu di bawah. Pas Waduh, weekend kan atau aku pas momen nganu itu? weekend. Oh, Habis weekend. naik gunung tuh weekend emang. Terus kan kayak gimana ini? Aku takutnya udah takut banget kayak ini nabrak gimana? Kalau nabrak kan kayak ngecelakain orang juga gitu Enggak, Mas, orang kalau juga nabrakin sih, ke orang. kondisinya kayak Gimana gitu. Terus aku ini tak tahan pakai kaki. 2 kaki gitu loh, ngerti gak sih Mas? Kayak Gini, naik motor serok gitu. serok gitu. Tapi nggak sakit gini, toh? Untungnya sandalnya dia tuh sandal gunung gitu. Oh. Jadi kayak Sandal tebel, yang nggak sandal kayak jepit. Oh, gitu lebih loh. tebel ya. Oh, lebih Kayak seret gini lah ya, gitu hitungannya kan. kayak set gitu ya, sakit sih Mas di sini kan nahan kan aku kakiku nahan tuh berat, soalnya carrier juga udah berat gitu. Oh, iya, kan udah berat Terus tambahan rem akhirnya belum. ada Alfamart tuh kan. Di kiri jalan. Aku langsung tak belokin aja. Delala Alfamart itu kosong. Tak tabrakin aja di teras Alfamart tuh kan kayak Masa deh? Alfamart teras Tapi tuh. nabrak Terus pintunya. ada tangga. Kan Oh, tangga tangganya. kan, jadi Oh, kayak- Tak tabrakin di tangga beneran itu Mas. Langsung aku kayak deg-degan banget. Terus yang dari pihak Alfamart gimana itu? Apa? Biasa Enggak apa-apa aja kan, sih, enggak yang ada heboh banget sih. Soalnya Oh, dia sih heboh juga banget. enggak yang Soalnya aku- histeris, panik gitu. Soalnya aku kayak mencoba tenang dan temanku biar nggak panik. Oh. Yang tak boncengin ini loh. Oh, boncengan berarti itu. Boncengan. Boncengan rem belum. Iya. Jadi aku kayak sebenarnya aku panik kayak udah nggak apa-apa. Aku diem tapi dalam hati panik gitu intinya. Tapi kan nganu sih, nggak apa sih, nggak nabrak itu kan? Enggak. Iya tak enggak. Barang di Alfamart itu. Enggak. Yang penting mandek gitu loh motornya. Oh, Soalnya berhenti nggak gitu nggak ya. bisa berhenti kan motornya itu, Oh, nggak bisa iya. direm sama sekali. Itu yang menegangkan juga sih. Iya, terus kayak nunggu dulu biar apa remnya bisa balik itulah. Oke. Aku Tapi bisa biasanya balik kalau- dikit biasanya. Biasanya kalau yang kayak rem-rem blong itu kan kadang ya apa sih ya? Kalau kita berangkat kan kadang naik kan gitu loh. Iya, heeh. Posisi itu kan kadang kayak kampasnya itu kan kurang serapan air atau apa sih, jadi kan nggak lembab toh. Jadi harusnya kalau misalkan ketika kita turun Disiram ya Mas. disiram ya, biasanya, Ya, direkomendasikan. biar lebih sih. apa, lebih basah lagi, lembab lagi remnya sih. Emang itu apa ya, salah satu hal yang harus diperhatiin juga sih menurutku Mas, buat kalau mau naik gunung, namanya naik gunung kan mesti di daerah pegunungan tuh, Daerah daerah atas pegunungan. naik gitu, terus naik turun gitu Nah, intinya turun lah. rata-rata emang gitu. Rem itu juga kayak sebelum berangkat di servis lah, mungkin di apa Mas namanya, diganti kampas. Diganti kampasnya biasanya. Harus itu juga maksudnya harus dicek lah motor Dicek juga. ya, termasuk gitu. maksudnya transportasinya lah gitu loh kan. Yang itu yang menunjang kita kan gitu. Keadaan fit. Keadaan Motor fit. juga harus sehat. Ya biar sehat, gak hanya orang aja gitu loh sih. Soalnya udah pernah kejadian itu sih Mas, jadi kayak habis itu Lebih berusaha, apa, lebih kita lebih- bisa apa sih, pas-pas lah mengevaluasi lah apa yang sudah terjadi kan seperti itu. Emang kayaknya perlu belajar dari pengalaman dulu gitu biar besoknya nggak keulang gitu. tapi ya agak trauma Mas jadinya sekarang tuh kalau turun gunung tuh kayak agak takut gitu kalau inget tuh kayak ini takut kalau remnya blong gitu. Kayak lebih apa ya, ya trauma tapi trauma kecil-kecilan Ya, lah. enggak yang sampai terus Nggak nggak berani besar, gitu nggak berani, enggak, nggak tetap sih, masih Mas. berani, tapi kayak ini kalau blong gimana gitu. Iya sih ya. Itu ngeri banget Mas, soalnya bener-bener rame. Macet. Orang macet ya Bis pas gitu, gitu. ada bis besar gitu. Ya kali mau tak tabrakin bis kan, akunya yang sakit malah. Iya sih, juga dapat
apa ya, dapat mungkin dapat Posisi itu jalannya denda turun juga. mesti kan gelundung kalau jatuh. Tuh, nggak bisa bayangin saya sih. Bisanya juga. bayangin mungkin langsung masuk gitu aja ke rumah sakit. Saya juga agak nggak percaya bisa melewati hal kayak gitu. Nah itu kan tadi kan yang apa yang terburuk. Terus untuk pendakian yang paling berkesan menurut kalian berdua. Nah, Berkesan kan bisa bisa apa aja sih. Mungkin karena mungkin view-nya bagus, atau mungkin perjalanannya lancar, atau mungkin mendapatkan kenalan cowok di gunung, kan seperti itu. Ya apa aja lah, akhirnya kan gitu loh yang berkesan. Apa ya? Apa Rin? Meskipun ini kan setiap pendakian sebenarnya Beda-beda ya Mas ya. berbeda-beda, kesannya gitu. sendiri-sendiri, dan semua pendakian dan gunung-gunung itu Selalu berkesan, buat kita emang. Yang sebenarnya. paling ya? Yang paling berkesan kira-kira. menurutku berkesan semua ya Mas. Berkesan semua. Kayak punya cerita masing-masing. Iya, Kayak sama emang, di gunung lain gitu loh. Mesti Kayak Iya. ada kelebihannya sendiri. Oh di sini lebihnya gini, kurangnya gini. dan gitu. senengnya tuh mesti kalau naik tuh dapat aja ketemu orang-orang baik gitu loh. Ketemu Selalu. orang-orang baik, Hal-hal baik, selalu hal-hal orang-orang baik, baik juga bantuin lah apalah gitu loh. Kayak ya. Ngasih makan. selalu lah Mas. Ngasih makan. Jajan juga ngasih pernah. gorengan satu plastik kresek besar. Itu plastik besar beneran. dikasih. Beneran. Dan masih anget lagi oh. Ya Allah. Dikasih gratis Mas dengan cuma-cuma. Yes, Mas. Padahal dia jualan. Jualan. Jalan. Tapi dikasih. Tapi dia Dikasih. udah mau kukutan gitu loh Mas. Kayak Oh, daripada udah mau tutup lah daripada gitu kan. nggak kemakan atau gimana terus kayak dikasihin Pelanggan kita terakhir kan. Oh, gitu. pelanggan terakhir akhirnya dikasih gitu sih. Maksudnya kan Semangka soalnya. dia tuh lagi jualan gitu apa nggak rugi kan kita mikirnya gitu kayak kasihan dia jualan di gunung gitu kan udah apa ya Ya berat udah berat terkosong lah. juga. Apalagi bawa barang-barangnya naik juga kan seperti Kok itu. dikasih ke kita dengan cuma-cuma kan kita yang sungkan gitulah ininya. Mungkin ya kita doakan aja amal jariahnya Berkesan sih itu. bisa berkesan banget ya. Berarti semua pendakian menurut kalian berdua itu Kesan. berkesan. Cerita di balik masing-masing. Dibalik Yang seneng cerita itu. banyak juga, yang sedih seneng juga. banyak. Ya lumayan. Pasti ada. Ada Pasti juga. ada ya. Tidak bisa dipungkiri soalnya. Balance. Balance memang ya. Bahkan ketika kita apa sih, kalau masa sekarang kita flashback ke masa lalu, kadang itu pernah kita mengalami suatu kesulitan ketika melakukan pendakian ataupun hal terburuk. Tapi itu juga terkadang ketika udah lewat sampai berapa tahun lah, itu menjadi kisah yang menarik sendiri. Bahkan kita kadang itu apa sih, gak tertawa-tawa lucu-lucu sendiri karena Iya, seperti iya. itu kan gitu loh. Bagus sih menurutku sih. Itu yang paling berkesan. Kalau harapan dan motivasi kalian ke depan gimana ini? Buat diri sendiri atau Ya, ya buat diri sendiri dan buat yang menonton mungkin gimana? Arin dulu. Enggak, Mbak Arin. Ya, suhu. Kalau aku sih harapan buat diri aku sendiri sih aku pengennya bisa lebih explore lah intinya. Explore. Kalau Ruang sekarang lingkup kan, kancah apa ini? kalau Kancah sekarang kan Internasional. baru ke Jawa Iya. Tengah. Oh, Jawa Tengah. Mungkin Nanti ke bisa. Jawa Barat lah gitu. di rute nih semua ya, berarti Jawa Tengah dulu. Ya maksudnya ruang lingkup Jawa Jawa Tengah lah. aja belum semua gitu. Jawa lah. Ya, Kayak ya pengen lah ke Jawa Barat kan banyak yang terkenal gitu. kita kenal aja. Terus kalau buat teman-teman yang nonton ya kalau buat yang belum pernah naik gunung ya nggak apa-apa dicoba aja, jangan takut lah apalagi Jangan buat yang takut, cewek, apalagi tapi yang cewek. ya itu harus persiapan emang bener-bener mateng soalnya Harus emang prepare resikonya ya. juga Resikonya tinggi. resikonya tinggi kalau emang nggak kurang persiapan gitulah intinya. Kalau yang udah suka naik gunung ya salam kenal. Salam kenal dan lanjutkan. Iya, lanjutkan Lanjutkan. kita jelajahi Indonesia. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Kita doakan bareng-bareng, guys. Kalau untuk Mbak Arin sendiri gimana ini? Kalau aku kurang lebih sama ya, cuman Sama, kayak lebih kok sama terus? bingung banget soalnya Mas. Ya, sehati Best kata friend. Iya. Tapi maksud itu ada gak maksudnya yang keinginan pribadi atau apa sih? Kalau Yang diri sendiri itu. Kalau diri sendiri malah ya ya kurang lebih sama kayak Alin ya. Nah, Cuman pengennya ke yang nonton juga buat yang belum pernah mendaki itu aku menyarankan untuk kurang lebih ya mendakilah satu gunung mendakilah untuk satu tahu. gunung untuk tahu. Punya pengalaman Biar bahwa nggak penasaran. ternyata Biar nggak di gunung penasaran. seperti ini, prosesnya seperti ini. Terus juga apa ya? Oh iya itu lebih menjaga lingkungan aja sih. Lingkungan Sampah. dan lebih apa ya, lebih banyak untuk mengetahui
emang dunia ini luas gitu, nggak sempit yang kita bayangkan. Indonesia ini is Is wonderful. Aduh, Seperti itu. sekali. Nah, jadi seperti itu guys kisahnya dari kedua narasumber pada kesempatan kali ini. Nah, pastinya di setiap kisah mereka dan cerita mereka ini kan ada suatu hikmah yang bisa kita tarik dan nilai positifnya gitu loh. Seperti itu Mbak ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya terima kasih banyak ini udah datang ke sini. Ya, saya juga berterima kasih sudah diundang. Oh, iya. Kursi panas gitu. Saya rasa juga pengalaman nggak yang banyak-banyak banget, nggak disuruh jadi Ya nggak apa-apa lah, kita menerima siapapun lah gitu. Semoga bisa bermanfaat ya buat Bermanfaat juga buat teman-teman lain juga, bisa mengedukasi biar lebih tahu banyak lah persoalan-persoalan seputar ya pendakian tuh gimana sih gitu kan, seputar perempuan gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbak ini udah datang. Terima kasih juga Mas Zen. Nanti mungkin bisa lain kali kita jumpa lagi, datang ke sini ya. Siap, di lain tempat dong. Di lain tempat, dia di lain tempat. Tentunya di lain tempat gitu. Dengan obrolan-obrolan yang makin seru dan Langsung dijadwalkan. berbeda, gitu. Langsung dijadwalkan. Siap. Nah, jadi seperti itu. Makasih juga Mas Zen. Ya, sama-sama. Sharing-sharing ya. juga kan Sharing-sharing kita. juga. Nanti bisa sharing-sharing lah. Iya, dari Mas Zen gitu. Nggak ada senioritas dan nggak ada junioritas gitu loh. Kita sama-sama sharing, mengenal satu sama lain, berbagi informasi, tukar pemikiran lah gitu loh, pengalaman juga gitu sih. Nah, jadi seperti itu pada kesempatan kali ini. Dan mungkin teman-teman di luar sana harus lebih mengeksplor Indonesia itu kayak apa sih gitu loh, biar lebih tahu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam ekspedisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.